Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat media yang berbahagia, kita bertemu kembali di channel tercinta ini, di channel Tholabul Halal, media belajar dan beramal. Sahabat media, melanjutkan kajian yang kemarin masih mengenai niat puasa Ramadan. Perlu saya tegaskan kembali tentang waktu kapan kita berniat puasa. Niat puasa Ramadan itu waktunya pada malam hari, berarti mulai terbenam matahari atau maghrib sampai terbit fajar. Tiap malam kita niat puasa untuk esok hari. Kalau kita lupa niat di malam hari, maka puasa kita tidak sah. Maka dari itu kita wajib berniat di malam hari, atau dalam bahasa Arab tabyid niat, atau menginapkan niat di malam hari. Dan niat itu letaknya ada di dalam hati. Adapun melafadzkan niat itu hanya untuk menolong, membantu hati supaya hati bisa hadir ketika niat itu diucapkan. Jadi karena itulah para ulama menjelaskan melafadzkan niat hukumnya adalah sunnah. Ketika kita sholat misalnya, maka niat melafadzkan usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman atau ma'muman lillahi ta'ala diucapkan, itu hukumnya sunnah. Tujuannya adalah untuk menolong hati kita supaya hadir. Sama seperti halnya sholat, puasa juga begitu. Yang penting adalah tabyid dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Dilya, niat itu di dalam hati. Semisal niat yang ada di dalam hati kita ucapkan, maka ucapannya seperti ini. Contoh niat puasa, saya niat puasa Ramadan esok hari. Cukup itu, saya niat puasa Ramadan esok hari. Ini sudah cukup. Atau pakai bahasa Arab yang tepat begini, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Atau seperti ini, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata fardhan lillahi ta'ala. Apabila bacanya Ramadhana nun di fathah, maka setelahnya lafadz hadhihi sanata itu dibaca fathah juga, hadhihi sanata, ta, bukan di kasroh, bukan hadhihi sanati, bukan. Atau mau yang lebih panjang lagi, ini yang biasa saya lafadzkan, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Sahabat media, kalau kita lupa niat di malam hari, maka puasa kita tidak sah. Lah terus bagaimana caranya untuk mengantisipasi yang seperti itu? Ayo kita bisa mengikuti madhab Imam Malik di dalam niat puasa Ramadan, bahwa madhab Imam Malik itu membolehkan niat di awal kali kita berpuasa. Maka hendaknya malam itu para imam membimbing jamaahnya, atau sendiri-sendiri juga bisa, untuk double niat. Setelah kita niat puasa seperti di atas, kita niat lagi mengikuti madhab Imam Malik. Kalau diucapkan seperti ini, ketika di awal malam tanggal 1 Ramadan kita niat begini, ya Allah, saya niat puasa Ramadan sebulan penuh mengikuti Imam Malik
fardhon lillahi ta'ala. Atau bisa dengan bahasa Arab seperti ini, nawaitu shauma syahri ramadhana kullihi fardhon lillahi ta'ala. Atau bisa seperti ini, nawaitu shauma syahri ramadhana kullihi taqlidan lil imami malikin fardhon lillahi ta'ala. Atau seperti ini, nawaitu sauma jami'i syahri ramadhani hadhihi sanati taqlidan lil imami malikin fardhon lillahi ta'ala. Dilafatkan, diucapkan, hukumnya adalah sunnah, tetapi yang wajib adalah di dalam hati. Itu untuk mengantisipasi jika kita lupa niat di malam hari. Kita ikut mazhab Imam Malik, puasa kita tetap sah, tapi dengan catatan jika kita masih bisa mengingat, maka kita harus niat. Tiap satu malam kita niat, satu malam kita niat, seperti itu. Terus ada kemudahan lagi, seandainya kita makan sahur tapi kita lupa niat puasa di malam itu, bagaimana hukumnya? Bagaimana puasanya? Jawabannya adalah sah, karena sahur kita juga termasuk niat puasa. Karena jika ditanya, Pak, Mas, Mbak, tujuan Anda sahur itu untuk apa? Pastinya dia akan menjawab, saya sahur agar besok puasa saya kuat. Saya sahur agar besok puasa saya tidak lemas, atau sebagainya. Nah, otomatis sahur itu sudah termasuk niat puasa. Para sahabat media, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Perlu diketahui, ada perkara-perkara yang membatalkan sahnya puasa, dan juga ada perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Ini harus kita bedakan, para sahabat media, supaya kita paham. Ada yang membatalkan pahala puasa, ada yang membatalkan sahnya puasa. Maksudnya, kalau puasanya tidak sah, maka dia wajib mengqadha atau mengulanginya setelah bulan Ramadan selesai. Kalau yang dilakukan perkara yang membatalkan pahala puasa, dia tidak wajib mengulangi puasanya, cuma puasanya nganggur atau sia-sia. Dia berlapar-lapar ria, berhaus-haus ria, tapi tidak dapat pahala. Untuk perkara-perkara yang membatalkan sahnya puasa akan kita sambung di video selanjutnya. Cukup sekian dulu, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.